Saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal mengenai aplikasi integral. Di sini aplikasi integral yang kita bahas adalah untuk menentukan volume benda pejal atau bisa dalam hal ini adalah benda putar dia ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah gunakan metode cakram ya untuk menentukan volume benda. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode cincin atau bagaimana ya penggunaan metode cincin untuk menentukan volume benda seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ya di sini kita baca dulu ya soalnya. Jadi tentukan volume benda putar yang diperoleh dari hasil rotasi daerah R yang dibatasi kurva X sama dengan Y kuadrat, garis X sama dengan 0, garis Y sama dengan 3 terhadap sumbu X. Nah, jadi kondisinya di sini kita belum punya nih daerah yang akan diputar itu gitu. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sketsa daerah R-nya dulu. Nah, gimana cara sketsanya? Nah, pertama untuk X sama dengan Y kuadrat. Nah, kalian bisa gunakan tabel atau bisa gunakan juga karena ini fungsi fungsi kuadrat, ya bisa gunakan juga titik potong terhadap X atau gunakan tipot sumbu X, tipot sumbu Y ya. Yang jelas ini tipotnya 0,0 ya. Jadi kita bisa tulis dia melalui tipot sumbu X dan Y itu adalah di titik 0,0 ya, karena saat X-nya 0, Y-nya juga 0, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita mungkin lebih enak kalau pakai tabel di sini ya. Jadi ini untuk X, ini untuk Y maksudnya ya, karena variabel bebas kita adalah Y. Nah, ini untuk X yang sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau Y-nya 0 tadi, maka Y kuadratnya 0. Kalau 1, kenapa kita nggak pakai negatif? Nah, coba perhatikan di sini kan garis daerah yang sebenarnya bisa jadi ya kita pakai negatif juga. Coba kita nanti bisa gambar kasar dulu di sini ya. Jadi garis X sama dengan 0 itu adalah ini. Kemudian garis Y sama dengan 3, ya anggap ini 1, 2, 3, dan ini dia ya. Y sama dengan 3, dan ini adalah X sama dengan 0. Nah, di mana posisi si kurva gitu kan? Nah, karena kita kan udah lihat nih, kalau mungkin nggak Y-nya itu mungkin nggak X-nya negatif. Nah, sekarang coba X di sini itu adalah hasil dari kuadrat suatu bilangan. Maka X itu tidak akan pernah negatif. Makanya di sini hasil X-nya itu atau grafik dari si parabola ini pasti tidak akan pernah berada di sebelah kiri dari si X sama dengan 0 ini. Dia pasti beradanya di sini gitu. Nah, kita udah tahu itu. Nah, untuk kemungkinan Y-nya gimana? Nah, yang jelas Y-nya boleh nih. Y-nya boleh positif, boleh negatif gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk titik kita tadi ya. Kita mulai dari 0 tadi, kemudian 1, maka Y kuadrat juga 1, kalau 2, 4, kalau berapa lagi? 3, kalau Y-nya 3, Y kuadratnya 9. Nah, sekarang coba ambil kalau negatif, ya sama aja ya. Negatif 1 dikuadratkan tetap 1, negatif 2, 4, negatif 3 adalah 9. Nah, coba kita gambar dulu ya ini. Jadi titik yang kita pakai adalah titik yang warna hijau ya. 0,0. Saya perpanjang dulu ini ya. Kemudian ini 1, misalnya 2, 3. Ya. Min 1, min 2, min 3.
Oke. Oke, nah kemudian diinputkan titik-titiknya semuanya ya. 0,0, kemudian 1,1. Oke, ini 1, 2. 1,1 di sini, kemudian 2,4. Sorry, wait. Sekarang untuk titik ya, perhatikan di sini. Ini adalah Y dan ini adalah nilai X. Jadi kalau titiknya gimana nulisnya? Ya, ini berarti titik X, Y-nya adalah 0,0 ya, 1,1, 4,2, 9,3 ya kan? 1,-1, 4,-2 dan terakhir 9,-3. Jadi dibalik ya untuk titiknya. Oke, lanjut. Berarti untuk 1 itu ada 2 titik ya. 1,1 dan 1,-1. Berarti di sini 1 lagi. Kemudian untuk 4 itu dia 4,2 dan 4,-2. Nah, ini kan X-nya 4 di sini, 4,2 dan 4,-2 di sini. Untuk 9 itu 9,3 dan 9,-3. Oke, kayaknya kita harus perpanjang dulu ya garis Y sama dengan 3 supaya dia berpotongan. Nah, 9,3 di mana? Nah, dia berpotongan nih di garis itu. Kemudian, kemudian apa lagi? 9-nya juga (-3). Jadi dia posisinya di sinilah kira-kira. Nah, sebenarnya yang di bawah ini kita nggak memerlukannya karena kita hanya fokus pada daerah yang dibatasi oleh ketiga pembatasnya tadi, garis ini, dan kurva ini. Nah, berarti kita perlu, coba kita gambar dulu ini, hubungkan semua titiknya. Apakah kita perlu yang di bawah ini? Kita nggak perlu ya, karena yang di bawah ini tidak dibatasi kalaupun misalnya mau digambar, ya nggak ini ya. Ya nggak apa-apa lah, ini kan nanti mau nentuin volumenya juga. Nah gini, tapi daerah yang mau kita ambil itu adalah yang dibatasi oleh warna biru, merah, dan hijau. Manakah daerah itu? Ya benar ya, daerahnya adalah yang ini. Gitu ya. Nah sekarang udah dapat nih sketsa daerahnya, apalagi yang akan kita lakukan untuk menentukan volumenya. Nah, informasinya diteruskan lagi gitu. Apalagi informasinya? Jadi, ini adalah daerah R. Daerah R ini akan kita putar mengelilingi sumbu X, ya kan? Nanti hasilnya akan membentuk sebuah benda putar. Nah, mana benda putarnya? Benda putarnya nanti ya dia pasti nanti akan simetrinya itu ke sumbu X gitu. Nah, sebelum kita gambar hasil putarannya, nah kita gambar dulu irisannya ya. Jadi yang ke berapa lagi? Yang kedua. Kita mau iris apa? Di sini kan kita mau menggunakan metode cincin ya. Jadi saya mau mengerjakannya dengan metode cincin. Oke, berarti di sini irisnya itu harus dengan menggunakan, coba, tegak atau datar, supaya irisnya supaya metode yang digunakan adalah metode cincin. Menurut kalian gimana? Oke, ya benar ya. Jadi kita akan gunakan iris tegak. Kalau misalnya irisnya datar, itu nanti hasilnya adalah kulit tabung gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang hasil putarannya. Gimana hasil putarannya? Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita buat lagi hasil simetrinya gitu kan. Maka daerahnya itu adalah bukan daerah ya, volume ya. Ini tuh adalah benda 3 dimensi gitu. Nah, hasil putarannya pun juga nanti dalam bentuk 3 dimensi atau hasil irisan ya. Hasil putaran dari si irisannya juga dalam bentuk 3 dimensi. Ini mungkin kayak gini aja ya.
Sebenarnya cara melihatnya tuh ini kurang cocok sebenarnya cincinnya ya. Tapi ya semoga kalian bisa membayangkan cincinnya itu. Saya kurang ahli dalam menggambar gitu. Oke. Sebenarnya salah ya. Bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa buatkan dia itu seperti inilah. Aduh, kayaknya spasial saya jelek banget ya. Ya udah gitulah ya. Oke, nah sekarang mungkin akan akan lebih sebenarnya gambaran yang sebelumnya itu saya merasa kurang benar ya, tapi anggap aja lah yang ini. Kayaknya ini lebih masuk akal ya, kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya enggak ya. Oke, ya sudah. Nah sekarang kita akan menentukan volume dari, jadi yang volume yang kita tentukan itu, ini anggap aja ini ada sebuah gelas kotak gitu ya, tapi gelas itu di dalamnya berongga gitu, jadi ini kosong. Inilah yang ini misalnya kaca semuanya gitu. Jadi kita akan mencari volume yang kacanya ini gitu. Nah nanti di sininya itu ya, jadi gini, ini habis waktu untuk menggambar aja nih ceritanya. Jadi kalau kita irisnya nanti di sini, nah gitu. Jadi ini tentu saja dia berisi gitu, yang ini juga. Nah maka yang kosong itu adalah yang di tengah itu gitu ya. Nah sekarang kita bisa bayangkan bahwa itu adalah sebuah cincin gitu, dimana kita punya di sini ya, ini adalah R besarnya, R besar, dan yang ini adalah R kecilnya. Maka kalau digambar R besar yang mana? Nah ini titik tengahnya. R besar itu kita pakai warna hijau dari ujung sini sampai sini. Gak kelihatan ya? R besar itu adalah dari ujung sini sampai ujung sini. Nah ini R besar. Nah jadi kita bisa gambarkan di sini ya. Untuk nomor 2 kita akan mau bahas irisnya. Kita irisan tegak, dimana RB-nya itu adalah dibatasi oleh Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tulis RB-nya sama dengan 3 gitu. Kemudian RA-nya berapa? RK-nya berapa? RK-nya itu adalah di bagian ini, yang kecil gitu. Yang kecil kan dari yang sini ke sini. Nah, yang kuning ini. Ini RK. Maka RK-nya sama dengan, dibatasi oleh yang hijau ini. X sama dengan Y kuadrat. Nah, sekarang permasalahannya kita itu mengirisnya tegak, sehingga ini kan memotong ya, memotong sumbu X, iya kan? Nah maka ya, jadi irisannya yang ini itu delta X, artinya nanti kita akan integralkannya terhadap X. Maka persamaan ini harus kita ubah dulu menjadi Y sama dengan akar X. Nah di sini kan sebenarnya untuk grafik ini itu kan sebenarnya adalah Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Nah
Kalau kita mau mencari Y sama dengan, maka kan kita akarkan. Tapi akarnya kan positif, negatif dari X. Nah, karena daerah yang di kita putar adalah daerah yang di atas sumbu X ya, maka kita ambil yang positif. Jadi kan Y-nya itu kan bernilai positif nih di sini kan. Makanya yang kita ambil adalah Y sama dengan akar X, bukan yang negatif akar X. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai RK-nya ya. Maka di sini RK-nya adalah akar X dikurang 0 kan? Karena kan ini jaraknya dari sumbu X sampai ke hijau. Berarti akar X. Nah, selanjutnya berarti di sini kalau misalnya kita mau mencari volume irisan ya kan? Maka kita bisa mencarinya volume secara keseluruhan tanpa ada rongga, berarti kan V RB kuadrat delta X gitu kan? Kemudian kita kurangkan dengan volume yang rongganya ini, gitu kan? Maka kita memperoleh volume rongganya V RK dikuadratkan kali delta X. Nah, kita tarik keluar V-nya dan delta X-nya. Apa yang tersisa? RB kuadrat dikurang RK kuadrat. Nah, inilah volume satu buah cincinnya. Nah, selanjutnya kita akan cari volume aproksimasi volume gitu ya dari si benda kita ini. Jadi langkah selanjutnya adalah yang ketiga, aproksimasi volume benda putar dengan N buah irisan atau N buah cincin gitu ya. Nah, berarti V yang sebenarnya itu diaproksimasi, didekati nilainya dengan menjumlahkan seluruh cincin-cincin kecil itu. Jadi kalau dalam hal kita tadi itu punya satu buah cincin, di sini kan kita bisa bikin lagi kan cincin baru di sini. Nah, sehingga nanti dia akan full semuanya gitu. Maaf ya kalau gambar saya tidak bisa membuat gambar yang benar gitu. Lanjut, nah ini berarti I sama dengan 1 sampai N buah. Jadi kita asumsikan kita punya N buah si cincin itu gitu. Nah, berarti kita jumlahkan seluruhnya. Itu artinya kan kita menjumlahkan volume satu buah irisan sampai N buah irisan. Jadi dijumlahkan setiap delta VI-nya. Jadi kan volume satu irisan kan delta VI tadi. Nah, berarti ini sama dengan delta VI-nya apa? V RB kuadrat dikurang RK kuadrat dikali delta X. Nah, ini adalah aproksimasi volume yang sebenarnya. Nah, sekarang yang keempat, jadi apa volume yang sebenarnya gitu. Nah, untuk menentukan volume yang sebenarnya, kita lakukan integrasi. Jadi kita dekati si N-nya itu kita ambil gitu ya limit terhadap si delta VI itu kalau ya banyak irisannya itu menuju tak hingga gitu. Jadi integrasi untuk diintegrasikan gitu ya untuk menentukan volume benda yang sebenarnya. Maka kita bisa di sini V sama dengan gitu kan integral dari siapa? Dari si delta VI ini. Delta VI siapa? Ini tadi. Nah, V RB. Nah, RB-nya apa? Nah, nanti aja ya, kita nanti ganti. RK kuadrat dikali. Nah, si delta X itu karena dia saking kecil sekali itu jadi DX gitu ya, praktisnya gitu. Nah, sekarang dari mana sampai mana integral kita ini? Nah, sekarang coba perhatikan. Daerah atau benda kita ini terhadap X dimulai dari ini batas bawahnya. X sama dengan 0 dan batas atasnya adalah X sama dengan 9. Maka di sini dari 0 sampai 9. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. V-nya ditarik keluar. Sehingga kamu punya integral dari 0 sampai 9. RB-nya apa tadi? RB-nya adalah 3 dan RK-nya adalah akar
X. Jadi kita punya di sini 3 kuadrat dikurang akar X dikuadratkan, dx. Jadi integral dari 0 sampai 9, 9 dikurang X, dx. Nah, silakan diintegralkan. Jadi kamu punya 9X dikurang setengah X kuadrat. Nah, batasnya dari 0 sampai 9. V 9 kali 9 81 dikurang 9 kali 9 81 per 2 gitu ya, 81 per 2. Jadi kita punya di sini 81 per 2 V atau setara dengan 45,5 enggak dong. 40 ya. 40,5 V. Ya, ini satuan kubik ya. Oke, saya rasa itu untuk metode cincin. Selanjutnya akan kita bahas lagi nanti untuk terakhir ya, metode kulit tabung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.